Gini deh, pernah nggak sih Anda berdiri di hadapan sebuah gunung dalam hidup Anda? Mungkin bukan gunung beneran ya, tapi masalah yang rasanya besar banget, kokoh, sampai mustahil gitu buat dipindahin, atau bahkan dilewati. Anda udah coba dorong, coba panjat, bahkan berdoa supaya gunung itu hilang, tapi dia tetap di sana. Seolah-olah ya ngeledekin usaha kita. Bisa jadi itu proyek yang buntu ya, atau hubungan yang retak, kebiasaan buruk yang rasanya kok mustahil banget diubah. Gunung-gunung ini bisa bikin kita ngerasa kecil, nggak berdaya, dan yang paling parah, sendirian. Tepat. Dan perasaan itulah yang akan kita coba selami hari ini. Kita mau gali satu teks yang kuat banget dari Matius 17 ayat 20. Misi kita kali ini adalah melihat gimana konsep yang kedengarannya mustahil, yaitu mindahin gunung, justru ngasih kunci buat hadapin masalah-masalah yang gak mungkin itu. Yuk kita mulai penjelajahan ini. Oke, untuk paham solusinya, kita harus benar-benar ngerasain dulu masalahnya apa. Konteks ayat ini kan sebenarnya cukup dramatis ya. Murid-murid Yesus, orang-orang terdekatnya, baru aja gagal. Gagal di depan umum, memalukan. Mereka coba usir roh jahat, tapi nggak bisa. Kebayang nggak perasaannya gimana? Bingung, frustrasi. Pasti. Dan akhirnya mereka datang ke Yesus dengan pertanyaan yang putus asa banget. Mengapa kami tidak bisa? Nah, itu dia. Ini pertanyaan yang manusiawi banget. Dan gema pertanyaan itu masih kita dengar sampai sekarang kan? Waktu kita udah coba segalanya, udah berdoa, udah usaha, tapi tembok masalah itu tetap aja berdiri kokoh. Kita nanya ke diri sendiri, mungkin ke Tuhan juga, kenapa ini nggak berhasil? Apa yang salah sama saya? Rasanya kayak ada yang kurang gitu. Dan jawaban Yesus itu langsung menusuk ke jantung persoalan. Tajam tapi bukan buat menghakimi. Di sumber kita, terjemahan Alkitab terjemahan baru, jawabannya karena kamu kurang percaya. Versi Alkitab yang terbuka sedikit beda, karena imanmu yang kecil. Dan yang menarik menurut saya, Alkitab versi Borneo bilangnya, karena kepercayaanmu tipis. Nah, yang fascinating di sini adalah Yesus sama sekali nggak ngomentarin masalahnya. Dia nggak bilang, oh karena gunungnya terlalu besar atau iblisnya terlalu kuat. Dia mengalihkan fokus mereka 180 derajat. Dari masalah di luar ke kondisi di dalam diri mereka. Jadi ini bukan penghakiman ya? Bukan, ini diagnosis. Seperti dokter yang nunjukin sumber penyakitnya, bukan cuma ngobatin gejalanya. Yesus seolah bilang, masalah utamanya bukan apa yang di depan kalian, tapi apa yang kurang di dalam kalian. Jadi masalahnya bukan ukuran gunung, tapi soal iman kita. Dan variasi terjemahan itu, kurang percaya, iman kecil, kepercayaan tipis, itu kayak nunjukin sebuah spektrum ya. Bukan saklar on atau off, tapi lebih ke sebuah proses. Tepat. Ini bukan kondisi biner, beriman atau tidak. Diagnosis Yesus ini sebenarnya membuka kesadaran bahwa mungkin fokus para murid waktu itu salah. Mereka mungkin terlalu terpaku pada besarnya masalah. Anak yang kerasukan, kegagalan mereka di depan umum. Jadi mereka lupa sama besarnya kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Mereka lihat gunungnya, bukan Tuhan yang menciptakan gunung itu. Dan kondisi kurang percaya ini dampaknya nyata banget ya. Saya jadi kepikiran, ini kayak lingkaran setan. Kita cemas karena masalahnya besar. Dan justru karena cemas, kita jadi makin susah percaya. Gimana cara mutusinnya? Mulai dari mana? Anda menangkap intinya. Itu benar-benar siklus negatif yang melumpuhkan. Secara emosional, kita jadi ngerasa kejebak, cemas, harapan yang tadinya ada mulai terkikis. Dan itu merembet ke spiritual. Gunung masalah itu jadi besar banget sampai ya ngalangin pandangan kita ke Tuhan. Kita mulai merasa jauh, bahkan mungkin muncul keraguan. Tuhan beneran peduli nggak sih? Dia beneran seberkuasa itu. Dan saat itulah gunung itu menang. Bukan karena ukurannya, tapi karena berhasil bikin kita merasa sendirian dan ragu. Gunung itu jadi satu-satunya realitas. Yang Yesus tawarkan itu datang dari sudut pandang yang beda banget. Dia nggak bilang, kalau gitu kamu harus usaha lebih keras buat percaya. Oh, itu cuma nambah beban ya? Tepat. Sebaliknya, dia ngasih gambaran yang paling kecil yang bisa dibayangin. Benar. Yesus bilang, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, saya pernah lihat biji sesawi, itu kecil banget. Hampir kayak setitik debu. Ini ilustrasi yang brilian sih. Untuk hadapin gunung masalah yang raksasa, Yesus nggak minta iman yang raksasa juga. Dia cuma minta iman yang hidup. Sekecil apapun.
Nah, disinilah pergeseran perspektifnya. Dan disinilah catatan tafsiran full life yang Anda sebutkan itu jadi sangat membantu buat bongkar. Maksudnya iman sebesar biji sesawi itu apa? Ada beberapa poin kunci di situ. Poin pertama, dan ini sangat membebaskan. Iman yang sejati itu bukan percaya pada kekuatan iman itu sendiri. Tunggu. Ini penting. Jadi selama ini cara kita mikir mungkin keliru. Kita kan sering bilang, kamu harus punya iman yang lebih kuat. Seolah-olah iman itu sendiri sumber kekuatannya kayak otot spiritual yang harus kita... Betul, yang harus kita latih sampai besar. Padahal bukan begitu konsepnya. Catatan itu bilang, iman yang sejati bukanlah percaya kepada iman sebagai suatu kekuatan, tetapi percaya kepada Allah. Kita sering kejebak mikir kita harus mompa diri sendiri, memproduksi perasaan percaya yang kuat, kita usaha keras buat punya iman. Padahal bukan itu intinya. Bukan, Yesus membalikan itu. Fokusnya geser dari pertanyaan seberapa kuat saya percaya, menjadi seberapa besar dan berkuasa Tuhan yang saya percayai. Iman sebesar biji sesawi itu cukup, karena kekuatan buat mindahin gunung gak datang dari bijinya, tapi dari Tuhan, objek dari iman itu. Bebannya diangkat dari pundak kita. Wow, jujur itu mengubah cara saya lihat doa. Bebannya jadi lebih ringan. Jadi bukan tentang memproduksi kekuatan dari dalam, tapi nyambung ke sumber kekuatan di luar kita. Oke, itu poin pertama. Sangat mencerahkan. Apa poin kedua? Poin kedua adalah iman itu sendiri karunia yang tumbuh dalam sebuah relasi. Sumber kita mengutip, iman adalah karya Allah di dalam hati orang percaya, diciptakan oleh Roh Kudus. Ini menguatkan poin pertama tadi. Iman itu seperti benih yang Tuhan tanamkan di hati kita. Tugas kita bukan bikin benih itu dari nol. Melainkan merawatnya, menyiraminya, gitu ya? Persis. Dan gimana cara merawatnya? Catatan itu ngasih petunjuk praktis. Mendekat kepada Kristus dan firman-Nya, dan sadar kita bergantung penuh sama Dia. Ada kutipan dari Yohanes 15 di sana, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi iman itu tumbuh bukan dalam isolasi, tapi dalam keintiman. Semakin kita dekat dengan sumbernya, semakin benih kecil itu dapat nutrisi. Jadi saat iman terasa kecil, solusinya bukan coba lebih keras, tapi mendekat lebih erat. Ini benar-benar mengubah paradigma, dan ada poin ketiga kan? Benar, dan poin ketiga ini penting banget biar kita nggak salah jalur, biar kita nggak menyalahgunakan janji ini. Catatan itu menekankan bahwa iman bekerja dalam kehendak Tuhan. Iman ini dianugerahkan berdasarkan kasih, hikmat, dan maksud kerajaan Allah, bukan buat kepentingan diri sendiri. Nah, ini poin yang krusial tapi bisa jadi sulit diterima juga. Maksudnya, janji takkan ada yang mustahil itu bukan cek kosong buat semua keinginan pribadi kita gitu. Terus gimana kita bisa tahu apa yang jadi kehendak Tuhan? Biar nggak salah menafsirkan kemauan pribadi sebagai kehendaknya. Itu pertanyaan yang sangat penting. Ini bukan formula magis buat dapat mobil baru atau promosi, meskipun Tuhan bisa aja memberikannya. Janji ini ada dalam konteks yang lebih besar, yaitu kerajaan Allah. Iman yang memindahkan gunung itu iman yang selaras dengan tujuan Tuhan. Mengenali kehendaknya itu proses relasi lewat doa, firman, komunitas. Intinya, janji ini itu undangan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan yang mustahil di dunia, bukan sekedar alat buat mempermudah hidup pribadi kita. Oke, ini kan konsepnya luar biasa. Tapi gimana cara kita nerapinnya? Buat saya, atau mungkin buat Anda yang lagi dengerin, yang gunungnya bukan ngusir roh jahat, tapi misalnya rasa cemas yang gak hilang-hilang, atau luka batin. Gimana cara nerapin iman sebesar biji sesawi ini? Pertanyaan yang tepat. Oke, kita ambil satu contoh ya, gunung kecemasan kronis. Menurut perspektif ini, iman sebesar biji sesawi itu bukan berarti Anda harus tiba-tiba punya kekuatan super buat bikin semua cemas itu hilang dalam semalam. Bukan. Iman sebesar biji sesawi itu adalah mengambil satu langkah kecil hari ini dengan percaya penuh bahwa Tuhan nyertain Anda di langkah itu. Langkah kecil, seperti apa misalnya? Mungkin langkah kecil itu adalah saat gelombang cemas datang, Anda nggak langsung ke bawah arus, tapi berhenti sebentar 30 detik, tarik napas, dan bilang, Tuhan, Engkau di sini bersamaku sekarang. Itu tindakan iman. Atau mungkin cuma buka Alkitab, baca satu ayat, dan memilih untuk percaya janji itu selama 5 menit ke depan. Jadi ini bukan tentang satu tindakan heroik yang memindahkan seluruh gunung sekaligus. Sama sekali bukan. Ini tentang serangkaian tindakan kecil yang konsisten, yang didasari kepercayaan pada Tuhan yang besar.
Setiap langkah kecil itu, setiap doa singkat, setiap pilihan untuk percaya daripada takut, itu kayak sekop kecil yang mulai menggali dasar gunung itu. Bukan kita yang dorong gunung itu sendirian, kita cuma pegang skopnya, dan kita izinkan Tuhan yang Maha Kuasa bekerja lewat gerakan-gerakan kecil kita itu. Kekuatan iman kita itu ya kayak biji sesawi, kekuatannya bukan pada ukurannya, tapi pada rancangan Sang Pencipta di dalamnya. Jadi, pesan dari Matius 17:20 ini, setelah kita bongkar bareng-bareng, ternyata bukan teguran keras supaya kita punya iman lebih besar. Malah sebaliknya, ini undangan yang lembut dan penuh anugerah. Undangan untuk berhenti mikul beban, menciptakan iman, dan mulai menempatkan iman kita yang mungkin terasa kecil dan tipis pada Tuhan yang tak terbatas, Maha Kuasa, dan setia. Kekuatan untuk memindahkan gunung gak terletak pada ukuran iman kita, tapi pada kebesaran Tuhan kita. Tepat. Kalau kita bisa lihat ini dalam gambaran besar, ini mengubah total cara kita hadapi kesulitan. Kesulitan bukan lagi tes untuk mengukur seberapa besar iman kita, tapi jadi kesempatan untuk melihat seberapa besar Tuhan kita. Setiap gunung jadi panggung baginya buat nunjukin kuasanya lewat kepercayaan kita yang sederhana. Itu memindahkan beban dari pundak kita ke pundaknya. Itu benar-benar mengubah segalanya. Dan mungkin ada satu pertanyaan reflektif terakhir yang bisa Anda bawa. Coba ambil waktu sejenak dan tanyakan pada diri Anda, gunung apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Identifikasi dengan jujur. Lalu, daripada terus fokus pada seberapa kecil iman atau kekuatan yang Anda punya untuk menghadapinya, bagaimana jika hari ini Anda coba alihkan fokus? Bagaimana jika Anda mulai fokus pada seberapa besar Tuhan yang menyertai Anda saat Anda bersiap mengambil satu langkah pertama yang kecil itu? Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.